Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Mariani Susanloe. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Katolik di SMPN 2 Raren Batuah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan BAT 3 tahun 2025 di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Nomor induk mahasiswa 2530 91114. Pada kesempatan hari ini, Senin 13 Oktober 2025, akan menjalani ujian kinerja secara luring di SMPN 2 Raren Batuah dengan materi peran teman bagi perkembanganku, fase D kelas 7. Dengan model pembelajaran PBL, pendekatan deep learning. Selamat mengikuti, Tuhan memberkati. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, silakan duduk. Oke, apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Oke, baik. Berarti semuanya sehat-sehat ya. Semangat untuk belajar ya. Oke, baik, sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Ada yang mau pimpin doa? Oke, Leon. Mari silahkan Leon, pimpin doa di depan Leon. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa sumber kebaikan, Engkau menunjukkan kasih-Mu kepada kami melalui kehadiran teman dan sahabat kami. Kami ingin berdoa untuk mereka. Semoga kebaikan mereka kepada kami selama ini menjadi berkat melimpah bagi kebahagiaan dan kesejahteraan mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Leon, silahkan duduk. Baik, berikutnya kita sebagai warga negara yang baik, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan berdiri. Di dalam posisi ya. Oke, Ibu hitung sampai 3, kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Silahkan duduk anak-anak. Oke, Ibu akan absen dulu hari ini sebelum kita memulai pelajaran kita. Aloysius Bobby Christian, Andina Christine, Kristianata Ahirni, Randy Setiawan, here. Oke, baik. Kita akan memulai pelajaran kita. Kalian masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih. Nah, pelajaran kita minggu lalu tentang peran keluarga bagi perkembanganku. Ya, oke. Ibu mau bertanya, kalau di dalam keluarga itu siapa yang paling bertanggung jawab untuk membuat kita bahagia? Ayah yang paling bertanggung jawab. Ayah dan ibu. Siapa lagi? Kakak. Seluruh anggota keluarga. Iya. Berarti orang yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam kebahagiaan keluarga itu memang seluruh anggota keluarga kita. Lalu apa harapan kalian untuk keluarga kalian? Misalnya harapanmu terhadap ayahmu apa?
Apa Are? Sehat. Ya, lalu siapa lagi? Apa harapanmu untuk ibumu? Bobby? Sehat juga. Ada yang lain mungkin harapanmu untuk kedua orang tuamu? Panjang umur, bahagia, itu ya kira-kira. Nah, itu pembelajaran kita di minggu lalu. Nah, untuk minggu ini kita akan belajar tentang peran teman bagi perkembanganku. Ada yang tahu apa arti teman? Ya, Cani. Apa itu teman Cani? Orang yang biasa kita temui di sekolah sehari-hari. Itu adalah teman. Ya. Lalu mungkin ada yang tahu apa perbedaan antara teman dan sahabat? Ya, Leon. Apa Leon? Kira-kira Leon? Ya, kemudian? Sekedar teman bermain. Ya, kalau sahabat? Sahabat adalah seorang yang mengetahui tentang diri kita. Iya, mengetahui. Biasa sebagai teman curhat. Sebagai teman curhat. Kemudian apa lagi? Satu lagi contohnya apa? Sahabat. Jadi teman bercerita. Ya, menjadi teman bercerita. Itu perbedaan antara arti teman dan persahabatan itu ya. Ibu harap semuanya mengetahui apa maksud atau perbedaan dari sahabat dan teman. Karena tidak sama, walaupun mungkin dalam hidup sehari-hari kalian mungkin menganggap teman dan sahabat itu sama. Oke, baik. Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Baik, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah kalian belajar hari ini, harapannya adalah kalian bisa mengetahui letak persahabatan antara Daud dan Yonatan. Ya, nanti kita akan belajar bersama tentang Daud dan Yonatan. Kemudian yang kedua, kalian bisa menerangkan tentang pesan atau sabda Yesus yang menarik tentang persahabatan. Kemudian yang ketiga, kalian diminta untuk menggali pesan dari sabda Yesus itu tentang persahabatan. Dan yang keempat, nanti kalian diminta untuk membandingkan makna persahabatan di zaman Daud dan Yonatan dengan persahabatan kalian di zaman sekarang ini. Apakah masih ada ciri-ciri yang sama atau mungkin beda sekali persahabatan di zaman Daud dan Yonatan dengan zaman kalian sekarang ini? Itu nanti pembelajaran yang kira-kira nanti harus kalian kuasai untuk pertemuan kita kali ini. Baik. Berikutnya Ibu akan menjelaskan tentang proses pembelajaran kita hari ini. Nanti ada kegiatan inti, kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Semuanya nanti dengan tujuan tadi, kalian bisa atau mampu untuk memahami pembelajaran hari ini. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan ini lembaran asesmen diagnostik. Untuk apa? Untuk Ibu tahu lebih jelas apakah kalian sudah mengenal Daud dan Yonatan sebelumnya atau belum. Ibu akan bagikan ini. Nanti cara mengerjakannya ada di sini. Ya, setelah itu dikumpulkan. Ibu bagikan ya. Dicentang saja nanti. Oke. Cukup ya, 10 kayaknya Ibu buat. Iya, ada nama dan kelas di situ ya, diisi ya. Nama dan kelas. Ada pulpen semua kan? Ada. Oke, silakan diisi. Dibaca dulu, dipahami, lalu dicentang. Kalau memang belum pernah, diisi belum. Kalau sudah mengenal dan paham, silakan mengisi kolom sudah. Oke, sudah selesai. Ulang.
Nah, kalau dari jawaban kalian ini, kebanyakan yang belum memahami atau mengenal tentang persahabatan Daud dan Yonatan. Berarti nanti kita akan belajar lebih dalam tentang Daud dan Yonatan. Oke. Baik anak-anak, Ibu akan memberikan atau menayangkan satu video. Nanti kalian tonton, kemudian kalian akan masuk ke kelompok kalian masing-masing. Untuk sekarang, memilih teman kelompokmu sendiri atau Ibu yang pilihkan? Sendiri. Oke, kalian pilih sendiri untuk kelompoknya masing-masing. Silakan. KPD yang 1.1. Lembaran kedua 1.1. Untuk 1.2 itu nanti. Oke, siap ya? Menayangkan videonya. Tonton, diperhatikan dengan baik. Kisah kecil di tepi hutan, 3 enak. Ari penasaran dan cerdas, Mari ceria dan berani, dan Nino lucu dan suka makan. Mereka sering bermain di pinggir hutan, tapi penasaran ini masuk lebih dalam. Saat bermain bola, bola terlempar ke dalam hutan. Mereka pun masuk untuk mencarinya. Di dalam hutan, bola mereka jatuh di dekat seekor gajah kecil bernama Rogi yang terjebak di akar pohon. Anak-anak awalnya takut, tapi kemudian sadar Rogi meminta bantuan dengan suara lirih. Dengan kerjasama, mereka membebaskan Gogi. Gogi berterima kasih dengan suara lucu, bahkan bisa sedikit berbicara dengan bahasa manusia. Adegan penutup, anak-anak melambai ke hutan, dan Gogi meniup suara kerompak gajah lucu sebagai salam perpisahan. Nah, itu video yang sudah kalian tonton. Sekarang, yang seperti yang Ibu katakan tadi, lihat LKPD-nya 1.1. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan itu. Kerjakan bersama-sama, jangan ada yang tidak ikut terlibat dalam mengerjakan. Jangan hanya satu orang yang mengerjakan, tapi sama mengerjakan. Nanti akan dipresentasikan. Silakan. Boleh dibagi tugasnya. Sama kalian berempat. Kelasnya cukup kelas 7 gitu, jangan A, B, C, A, B terus. Kalau sudah selesai, silakan simpan di sebelah kanan meja masing-masing. Nanti kan dipresentasikan sekaligus. Sudah sampai nomor 5? Selanjutnya, nah, kita masuk kepada kisah tentang Yonatan dan Daud. Seperti yang kalian dalam tes awal tadi, banyak yang belum mengetahui tentang Yonatan dan Daud ini. Nanti ada Injil yang perlu kita pelajari dari Injil Yohanes nanti bab 15 ayat 9 sampai ayat 1 sampai 7. Silakan yang bawa Alkitab dan kitabnya dikeluarkan.
Silakan dicari di buka Alkitabnya. Ya, dibuka Alkitabnya dicari. Are bawa Alkitab nggak Are? Kalau bawa silahkan dicari. Ketemu 1 Samuel, tahu di mana tempatnya? Masih perjanjian. Nah itu perjanjian lama 1 Samuel. Perjanjian lama. Sama. Udah. Cuma di atas saja. 18. Ayah, ada di LKPD-nya 1.2 itu. 1 sampai 4 dilanjutkan bab berapa lagi? Ketika Daud sambil berbicara dengan semua, berpadulah jiwa lupa Ayat. dari jiwa Daud. Dari rasa mengasihi dia seperti jiwa sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Lanjut. Siapa lagi? Sani. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud ketika ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Lanjut. Coba Leon. Yonatan Ayat ya. menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perang, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Lanjut kelompok 2 dari Randy. Ayat 5. Ayat bab 19 ayat 1. Ya. Saul mengatakan kepada Yonatan, anaknya, dan kepada semua pegawainya, bahwa Daud harus dibunuh. Tapi Yonatan, anak Saul, sangat suka kepada Daud. Engkau sudah melihatnya dan bersukacita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Saul mendengarkan perkataan Yonatan dan bersumpah, demi Tuhan yang hidup dia tidak akan dibunuh. 15 ayat 9. Kita mulai dari kelompok 2 yang membaca ayat 9. Silakan dicari Injil. Buka dulu Alkitabnya, Injil Matius. Yang punya Alkitab baca, buka. Dicari dulu siapa namanya? Anggreni. Injil Yohanesnya sudah dibuka? Tidak. Injil Yohanes. Bisa kan? Bab 15. Dari kelompok 2 silakan membaca. Mulai dari siapa? Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Lalu sekarang LKPD yang kedua. LKPD 1.2. Sudah semua coba? Di situ ada beberapa pertanyaan. Seperti biasa diskusikan bersama teman-teman. Ya, kalau bisa mungkin ada yang mencari dibagi tugas. Silakan siapa misalnya Christine bagi teman-temanmu siapa yang jawab nama ini. Kenapa dibagi tugas? Jangan ada yang tidak ikut terlibat. Yonatan sama ya. Yonatan di situ sama ya maksudnya dengan Yonatan. Baik, kalian sudah mengerjakan tadi. Sekarang waktunya kita untuk menyajikan hasil dari pekerjaan kalian atau mempresentasikan hasil
dari diskusi kalian. Ada yang mau duluan maju kelompoknya? Kelompok berapa? Angkat tangan silahkan. Yang kira-kira sudah siap? Oke, kelompok 1 silahkan maju. Boleh nanti memberikan pertanyaan untuk temannya. Iya, oke. Silahkan baca soalnya dan jawaban. Siapa saja tokoh yang paling dipelajari? Tokoh yang ada di situ ada 3, yaitu Ari yang penasaran dan cerdas, Bimo yang lucu dan suka makan, dan Mira yang ceria dan berani. Dan pertanyaan kedua yaitu, masalah apa yang dihadapi oleh ketiga anak dalam video kalian? Jawabannya, Bola yang masuk ke dalam hutan ingin dimakan harimau. pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara gajah menolong ketiga anak tersebut? Jawabannya, menolong, membawa atau mengambil. Yang kedua, membela dan menolong anak-anak yang ingin dimakan harimau. Pertanyaan keempat, perbuatan baik apa yang dilakukan oleh Ari dan Bimo? Jawabannya, Menolong gajah. 2, membantu menolong mencari anak harimau yang hilang. Lanjut. pertanyaan yang kelima dan sekaligus terakhir, apa pesan penting yang kalian bisa ambil dari kisah yang telah kalian tonton? Jawabannya, Maupun dalam hari Bimo cerita, persahabatan bisa lahir di mana saja, bahkan dalam hewan sekalipun. Dan Ari, Bimo, dan Mira tidak memandang dengan siapa. Berteman baik kepada hewan maupun manusia. Katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Saul, hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadap. Dia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin. Dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihat mengapa engkau tidak membuat dosa terhadap darah orang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan. pertanyaan kedua yaitu mendeteksi pesan dari kisah persahabatan Yonatan dan Daud terkait persahabatan. Jawabannya, Yonatan yang membela Daud karena hendak dibunuh oleh Raja Saul. pertanyaan ketiga yaitu, jelaskan hal yang menarik dari sabda Yesus berkaitan dengan persahabatan. Jawabannya, Persahabatan yang tinggi melalui pengorbanan nyawa. dan kalau yang keempat sekaligus terakhir yaitu, berikan penjelasan tentang pesan dari sabda Yesus terkait persahabatan. Sahabat sejati adalah seseorang yang menolak korban nyawa dari sahabatnya, menjalankan perintah dan memiliki hubungan yang setara berdasarkan kasih yang tulus, bukan manipulasi. Sekian jawaban dari kami, terima kasih. Ya, kasih kesempatan teman-teman mau bertanya. Jika ada teman-teman yang bertanya, silakan. Tidak ada. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Terima kasih kelompok 1. Lanjut kelompok 2 atau kelompok 3? Silahkan. Oke, kelompok 2. Ayu katanya. Ayo. Kelompok 2. Silahkan nanti memberikan kesempatan kepada temannya untuk bertanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang bernama Udeni Christian. Pertanyaan LKBD yang satu. Siapa saja tokoh yang kalian pelajari? Ari, penasaran dengan cerdas, Bimo, lucu dan suka makan, Mira, ceria dan berani. Masalah apa yang dihadapi oleh ketiga anak dalam video yang kalian saksikan? Bola yang terlempar. Iya. 3. Bagaimana cara
Boleh lanjut. Apa pesan penting yang bisa kalian ambil dari kisah yang telah kalian tonton? Berbuat baiklah kepada orang yang berusaha dengan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Iya, boleh. Lanjut ke angka PD 1. Satu, jelaskan letak persahabatan sejati antara Jonathan dan Daud. Berpadulah jiwa Jonathan dengan jiwa Daud, dan Jonathan mengangkat sang pemuda seperti jiwanya. Dan Jonathan mengangkat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Dua, mendeteksi Boleh. persahabatan Jonathan dan Daud terkait persahabatan. Persahabatan sejati yang dimulai dari satu orang dan ia tidak memburukkannya temannya pertemanan yang baik. Tiga, jelaskan hal yang baik yang sabda Yesus diberikan dalam persahabatan. Bukan kamu yang mengikutku, tapi akulah yang memberi kamu perkataan yang menarimu menarik dan membuat motivasi dari perkataan ini. Empat, berikan penjelasan tentang pesan dari sabda Yesus tentang persahabatan. Kasihilah seseorang sama seperti dirimu, karena kamu pergi dan menghasilkan bunga, dan buah itu tetap seperti persahabatan mereka. Iya. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Iya, boleh. Ada yang mau bertanya tadi? Ada nggak? Ya udah, nggak apa-apa. Lanjut. Nanti kalau misalnya ada temennya yang mau bertanya, kasih kesempatan. Ya. Jangan tertawa, apa nih? LKPD. Siapa saja tokoh yang kalian teladani? Berikan penjelasan secara singkat tentang tokoh-tokoh tersebut. Penasaran dengan dan cerdas, Mira yang menunjukkan berani, Timur suka makan dan lucu. Dua. Masalah apa yang dihadapi oleh ketiga anak dalam video yang kalian saksikan? Orang mereka masuk ke dalam hutan dan makan harimau. Tiga, bagaimana cara belajar menolong tiga anak tersebut? Melindungi mereka dari lemah. Empat, perbuatan baik apa yang dilakukan oleh Ali, Guna, dan Bimo? Mereka menolong anak dari lumpur. Mereka menolong saya dan sangkut di kayu kayu. Lima, apa pesan penting yang bisa kalian ambil dari kisah yang telah kalian tonton? Persahabatan manusia dan hewan. LKPD 1. Satu, jelaskan tentang persahabatan sejati antara Jonathan dengan Daud. Jawabannya, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Jonathan dengan Daud, dan Jonathan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Nomor 2, mendeteksi pesan dari kisah persahabatan Jonathan dan Daud terkait persahabatan. Jawabannya, persahabatan Jonathan dan Daud mengajarkan tentang pentingnya kesehatan, pengorbanan, dan simpanan berkompromi. Nomor 3, jelaskan hal yang menarik dari sabda Yesus berkaitan dengan persahabatan. Jawabannya, sabda Yesus berkaitan dengan persahabatan dengan menekan saling baik kasih, kepersediaan, dan pengorbanan. Nomor 4, berikan penjelasan tentang pesan dari sabda Yesus terkait persahabatan. Bagi Yesus, persahabatan sejati harus dilandasi dan oleh kasih Bapa sendiri. Adakah yang ditanyakan teman-teman? Ada. Mengapa Daud tidak dibunuh? Mengapa Daud tidak jadi dibunuh oleh Saul?
Jawabannya apa? Baca nggak? Are, silakan didiskusikan, siapa yang tahu jawabannya dijawab. Apa, Re? Karena apa alasannya? Karena Yonatan membela Daud. Bagaimana? Oke, boleh katanya. Coba tanya ke temannya, bagaimana, Fani? Hani? Karena Jonathan membela Daud. Oke. Nah, oke. Anak-anak tadi kita sudah menyaksikan video, membaca kitab suci. Kalian sudah berdiskusi, menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD tadi. Nah, secara tidak langsung juga kalian tadi sudah menyimpulkan jawaban-jawaban dari semua LKPD tadi. Nah, sekarang Ibu sekali lagi akan menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini, khususnya tentang peran teman bagi perkembanganku. Ya, di situ tadi sudah dalam Injil tadi Yesus sudah menjelaskan bagaimana sih persahabatan kalau menurut sabda Yesus. Oke, kita simpulkan bersama-sama pembelajaran yang tadi yang kita baca dalam kitab apa tadi? 1 Samuel. Kisah tentang Yonatan dan Daud. Ya, di mana letak persahabatan mereka berdua yang bisa kita lihat? Yaitu dari pengorbanan yang dilakukan oleh Yonatan. Ya, Yonatan memberikan apa kepada Daud? Pakaiannya. Kemudian apalagi? Ikat pinggangnya dia berikan, anak panahnya dia berikan kepada Daud. Ya, dan dia juga menyelamatkan nyawa Daud dari siapa? Saul, ayah Yonatan itu. Ya, kemudian apa yang ditunjukkan oleh si siapa? Si Yonatan kepada ayahnya sehingga dia tidak jadi membunuh Daud. Dia menjelaskan bahwa si Daud itu adalah orang yang rendah hati, orang yang pandai. Di dalam medan perang dikatakan dia hebat. Memang betul seperti itu kan? Dan persahabatan mereka dilandaskan oleh cinta kasih tentu, sehingga mereka mau saja mungkin mengorbankan nyawanya untuk sahabatnya. Sama seperti kisah dalam Injil Yohanes. Tadi ya, bagaimana Yesus menunjukkan kriteria menjadi seorang sahabat itu seperti apa. Ya, kalau orang yang benar-benar mengasihi sahabatnya itu ciri utamanya apa kalau dalam Injil Yohanes tadi? Mau mengorbankan apa? Mengorbankan nyawanya bagi sahabatnya, ya kan? Ya tidak, dia akan menunjukkan kasihnya yang sungguh-sungguh kepada sahabatnya. Ya. Kemudian kalau kita lihat persahabatan di zamannya Daud dan Yonatan dengan zaman sekarang, kalian ada tidak perbedaannya? Di mana letak perbedaannya? Mungkin boleh dikatakan bahwa zaman sekarang sudah jarang orang yang mau mengorbankan nyawanya bagi sahabatnya. Mungkin lebih banyak kepada mengorbankan materi, iya. Mengorbankan sikap atau perasaan egoisnya, iya. Berarti sudah ada sedikit perbedaan dalam hal persahabatan. Tapi kalau persamaannya di mana? Ya, sama-sama saling tolong-menolong, memahami satu dengan yang lainnya. Oke. Ya, pembelajarannya bisa kita simpulkan pada pertemuan kali ini. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan membagikan ini refleksi kalian tentang peran teman bagi perkembanganku. Ya, ketika mengisi ini, Ibu memberikan kalian kesempatan untuk merenungkan, mengingat tentang persahabatan atau pertemananmu dengan orang-orang yang kamu kasihi. Kemudian kamu isi ini, ya, dalam suasana hening, ya. Kemudian dibaca
dihayati, dimaknai dengan sebaik mungkin. Ya, Ibu bagikan sekarang, tetap dalam kelompok nggak apa-apa. Ini dicentang seperti tadi saja ini ya. Ya. Karya Mandi. Sudah? Oke, bukan. Yang sudah, Ibu ambil ya. Leon. Baik, pembelajaran kita sudah sampai di bagian terakhir. Ada pertanyaan yang belum dipahami tentang pertemuan kita kali ini? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, Ibu akan beri tugas untuk minggu depan. Kalian nanti boleh membuat ringkasan dari bacaan-bacaan yang sudah kita pelajari tadi. Dari kitab 1 Samuel dan Injil Yohanes. Ya, kemudian dikumpulkan minggu depan. Baik, kalau tidak ada, kita akan tutup pembelajaran kita hari ini dengan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Bisa semua kan? Bisa. Boleh berdiri? Siap ya? Boleh tepuk tangan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Baik, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa. Ada yang mau pimpin? Ya, Andina Christine silahkan. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Silakan pulang ke rumah kalian masing-masing. Hati-hati di perjalanan. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi, sepeda, dapat, bisa. Oke, terima kasih. Silakan pulang.